Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua pada hari ini? Alhamdulillah jika kalian semua baik-baik saja, nggih. Begitu juga Bu Guru di sini, alhamdulillah juga sehat-sehat, nggih. Pada materi pembelajaran kali ini, Bu Guru akan menerangkan tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, pembelajaran 6, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sebelumnya, Bu Guru akan memberikan pengertian tentang dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng adalah sebuah cerita khayalan yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya mempunyai sifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Dongeng adalah suatu warisan dari nenek moyang kita secara turun-temurun yang harus kita lestarikan keberadaannya. Nah, itu adalah pengertian dongeng. Sekarang, Bu Guru akan menceritakan sebuah dongeng, yaitu yang berjudul Petani yang Baik Hati. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia dirawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu, pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu, ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu, ia membelah semangka yang terakhir. Ternyata, keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Begitulah anak-anakku cerita dongeng tentang petani yang baik hati. Dari cerita dongeng tersebut, pesan yang terdapat
dalam dongeng petani yang baik hati. Apa saja pesannya? Yang pertama adalah kita harus berbaik hati dan bermurah hati kepada semua makhluk. Kemudian kita juga harus saling tolong-menolong antar sesama makhluk hidup. Yang ketiga, membalas kebaikan dengan kebaikan pula. Nah, itu pesan yang terdapat dalam dongeng petani yang baik hati. Selanjutnya, perbuatan baik yang telah dilakukan oleh petani apa saja? Mengobati dan merawat burung pipit sampai sembuh. Melepaskan burung pipit ke alam bebas. Kemudian merawat bibit semangka sampai berbuah. Membagikan sebagian harta kepada orang yang kekurangan. Jadi kalau kita mempunyai harta yang banyak, kita juga harus berinfak kepada yang membutuhkan. Demikianlah perbuatan yang telah dilakukan oleh petani. Kemudian lanjut lagi. Di sini Bu Guru akan menerangkan tentang bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Ada contoh soal. Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik Paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Dari pertanyaan di atas dapat kita tulis yang pertama adalah karung Dayu yang berisi berapa? 540 manggis. Kemudian ditambahkan dengan karung Siti, ada berapa manggis? 590. Kemudian kita tambahkan 540 ditambah 590 sama dengan 1130. Nah, ini dalam bentuk penjumlahan. Sekarang sifat pertukaran. Apa yang ditukarkan? Yang ditukarkan adalah tempatnya. Ya, tempat bilangannya. Nah, kalau yang pertama tadi ini adalah 540 ditambah 590. Sekarang kita tukar 590 ditambah 540 sama dengan 1130. Nah, sama kan hasilnya? Antara yang pertama dan kedua? Sama. Kemudian, jadi, nah di sini sifat pertukarannya 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540 sama dengan 1130. Nah, begini anak-anak nggih, cara menghitung dari penjumlahan kemudian dengan sifat pertukaran nggih. Yang depan, nah di sini ditukar menjadi di belakang. Yang di belakang, angka yang di belakang ditukar berada di depan. Oke, lanjut lagi. Sekarang contoh soal yang kedua. Keranjang Lani berisi 730 buah rambutan. Keranjang Edo berisi 400 buah rambutan. Berapakah jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edo?
Nah, dari soal di atas dapat kita tulis. Nah, keranjang Lani berisi 730 ditambah 400 sama dengan 1130. Kalau kita tukar tempatnya, maka 400 ditambah 730 sama dengan 1130. Sehingga dapat kita tulis 730 ditambah 400 sama dengan 400 ditambah 730 sama dengan 1130. Nah, dari dua contoh soal di atas, apakah kalian sudah paham tentang penjumlahan dan pertukaran? Baik, kalau begitu, kalau kalian sudah paham, sekarang Bu Guru ada tugas. Nah, tugasnya ya, kalian buka buku tema 2 kalian di halaman 51. Nah, di situ ada 2 soal tentang penjumlahan dengan pertukaran. Nah, nomor 2 dan nomor 3. Ya, kalian kerjakan di buku tulismu. Ya, latihan soal, kerjakan di buku tulismu seperti contoh soal yang sudah Bu Guru terangkan tadi. Paham anak-anakku? Ya, tidak usah dikumpulkan ya buat latihan di rumah. Sekian anak-anakku. Terima kasih atas perhatian kalian dalam pembelajaran kali ini. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.